Who the fuck are you? Skenario X. Agak kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda masuk ke dalam penjara yang mirip rumah jagal. Bayangkan penjara ini bukan lagi tempat hukuman, tapi ladang bisnis uang dan kekuasaan hingga kekerasan jadi hukum utama. Jeruji besi hanyalah pajangan dan nyawa tak lebih berharga dari sebutir peluru. Seperti biasa, kisah akan selalu disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Kisah bermula di tahun 2001. Kita diperlihatkan sekelompok remaja yang asik berpesta narkoba di balik semak-semak. Sialnya seorang gadis cantik bernama Ying kebetulan lewat dan memergoki aksi mereka. Panik karena rahasianya terbongkar, geng pengedar itu langsung menyekap Ying dan membawanya ke hadapan bos mereka, Santo. Bukannya dilepaskan, kecantikan Ying justru memicu nafsu biadab Santo. Nah, begitu yang hendak menancapkan pistol berbulunya, Ying sempat mendapat celah untuk kabur, namun pelariannya berakhir tragis. Ia tewas dengan sangat mengenaskan. Kabar kematian itu sampai ke telinga Ricky, calon suaminya sendiri. Bayangkan bagaimana pedihnya perasaan Ricky. Undangan pernikahan baru hendak disebar, tapi wanita yang ia cintai justru pulang dalam bungkusan kain kafan. Di detik itu juga, kesedihan Ricky berubah menjadi dendam yang sangat murni. Tanpa buang waktu, Ricky melacak keberadaan Santo. Yang menemukan Sontoloyo itu baru saja keluar dari bar menggandeng dua gadis seksi. Dengan amar yang sudah diubun-ubun, Ricky langsung menyerbu. Meski Santo sempat melepaskan beberapa tembakan, peluru-peluru itu tak mampu menghentikan langkahnya. Santo pun tewas di tangan Ricky yang sedang mengamuk. Santo akhirnya tewas di tangan pria yang sepenuhnya dikuasai amarah dan dendam. Akibat pembunuhan itu, Ricky pun dijebloskan ke penjara yang dikuasai sistem swasta korup. Tempat hukum tak lebih dari sekedar formalitas. Bersama para napi baru lainnya, Ricky dijatuhi hukuman 10 tahun atas pembunuhan dan penyerangan. Sekilas para sipir mengira ia hanyalah napi biasa pendiam, wajah polos, tak banyak tingkah. Tapi kesan itu menipu siapapun di penjara ini. Nah, begitu saat pemeriksaan, mesin sensor tiba-tiba berbunyi aneh meski tak ditemukan senjata atau benda tajam apapun di tubuh Ricky. Masalah baru benar-benar muncul ketika tubuh Ricky dipindah dengan sinar X. Di dalam tubuhnya tertanam 5 butir peluru yang sengaja ia biarkan bersarang, pengingat dendam masa lalunya. Para petugas tertegun dan mempertanyakan alasan tak membiarkan dokter mengeluarkan peluru-peluru itu. Dengan dingin Ricky menjawab itu hanya kenang-kenangan. Usai pemeriksaan, ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel tahanan. Tanpa Ricky sadari, ia baru saja masuk ke kandang macan. Penjara ini dikuasai para kepala blok timur, barat, utara, dan selatan yang bekerja di bawah kendali seorang sipir korup. Oscar, penguasa sektor utara, dikenal dengan sangat arogan. Logan dari sektor barat, ahli bela diri. Tarzan menguasai sektor timur, mesin penghancur tanpa rem, dan Dragon, penguasa sektor selatan. Mereka berempat dijuluki Gang of Horror. Algojo bayaran kepala sipir untuk memastikan tak ada yang berani melawan. Para napi bawahan diperas, disiksa, dan dipaksa kerja rodi semata demi hiburan dan keuntungan. Ricky ditempatkan di sektor utara. Baru saja masuk sel, ia langsung disambut kebrutalan para napi senior. Seorang pria tua disiksa tanpa ampun oleh anak buah penguasa sektor utara. Ricky memilih diam mengamati mempelajari bagaimana neraka ini bekerja. Hingga suatu malam, penjara gempar. Seorang napi ditemukan gantung diri. Usut punya usut, dialah pria tua yang sebelumnya disiksa di toilet. Dari titik itu, Ricky melihat jelas wajah ketidakadilan. Seorang napi lemah dipaksa menyerah pada sistem kejam ini. Kematian pria tua itu menjadi sumber ledak amarah Ricky. Tak bisa lagi diam, Ricky pun melabrak Samuel, anak buah sektor utara yang tengik tersebut. Samuel yang nyaris tewas merasa harga dirinya diinjak-injak. Belum pernah ada napi baru yang berani menatapnya, apalagi melawan. Kalat dan tersulut ego, Samuel memanggil Zorro, napi raksasa yang memang disiapkan khusus untuk menyiksa siapapun yang membangkang.
Nah, saat Ricky masuk ke toilet dan mandi, Zoro menyergap dan menghantamnya hingga terlempar. Namun disinilah kengerian sesungguhnya terungkap. Ricky bangkit lalu dengan satu serangan balik yang brutal, isi perut Zoro terburai. Samuel yang menyaksikan adegan itu panik, refleks meraih besi tajam. Tapi kematian Samuel dan tewasnya Zoro dalam kondisi mengerikan langsung menggemparkan seluruh penjara. Kabar tentang napi iblis yang sanggup membunuh dengan tangan kosong menyebar seperti api. Dari sinilah terkuak siapa sebenarnya Ricky. Ya bukan manusia biasa. Sejak kecil Ricky dipaksa menjalani pelatihan brutal dan eksperimen bela diri ekstrim. Kekuatannya lahir dari penderitaan yang sangat panjang, dan penjara ini hanya memicu apa yang selama ini ia pendam. Oscar, penguasa sektor utara, akhirnya sadar satu hal, ada predator baru yang masuk ke wilayahnya. Bukannya langsung menghajar, Oscar justru memberi Ricky sedikit napas. Ia memerintahkan agar Ricky dibawa menghadap Lembab, wakil kepala sipir, sebelum dirinya sendiri turun tangan untuk mendisiplinkan Ricky dengan caranya. Lembab dikenal sebagai tangan besi penjara ini, kejam dan serakah. Saat Ricky tiba, ia terlihat santai menyantap daging panggang, seolah nyawa manusia di penjara ini tak lebih berharga dari makanan di piringnya itu. Sejak awal Lembab meremehkan Ricky yang memaksa Ricky menjelaskan alasan peluru-peluru yang masih bersarang di dalam tubuhnya. Bagi Lembab, keberadaan Ricky terlalu mencurigakan. Ia takut napi baru ini adalah penyusup yang bisa merusak bisnis gelap di balik penjara. Ketegangan memuncak ketika Lembab kehilangan kesabaran menghadapi sikap dingin Ricky. Dengan tangan besinya ia menusuk tangan Ricky sambil menegaskan bahwa ia bisa mengatur kecelakaan maupun kematian di penjara ini, dan semua harus patuh di bawah perintahnya. Nah, begitu rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Dalam sekejap situasi pun berbalik. Sang wakil sipir yang tadinya berada di atas angin kini justru terpojok, nyaris meregang nyawa di tangan napi baru yang ia remehkan. Kejadian itu makin menegaskan posisi Ricky di penjara. Ia bukan lagi sekedar napi baru, melainkan ancaman nyata bagi seluruh struktur kekuasaan di dalamnya. Setelah lolos dari maut, amarah sang wakil sipir pun meledak. Dengan rasa malu bercampur dendam, ia langsung memerintahkan Oscar untuk menghabisi Ricky dan membuatnya tunduk tak peduli dengan cara apapun. Oscar dibekali senjata, dan karena ia sadar bahwa melawan Ricky secara langsung tanpa rencana adalah tindakan bodoh yang memilih taktik kotor, seorang napi dijadikan umpan diikat tinggi-tinggi di atas tiang. Sesuai dugaan, Ricky yang tak bisa menutup mata pada ketidakadilan pun datang. Begitu kakinya menginjakkan area terbuka, Oscar akhirnya menunjukkan kenapa ia adalah penguasa sektor utara yang paling disegani. Kekacauan ini langsung menyebar ke seluruh penjuru sektor. Setelah diajar habis-habisan oleh Oscar, disinilah momen paling ikonik dalam sejarah film ini terjadi. Sebelum melakukan serangan balik, Ricky melakukan sesuatu yang benar-benar di luar nalar manusia. Akibat serangan Oscar yang memutus urat lengan kanannya, Ricky justru menarik urat itu keluar dan menyambungnya kembali menggunakan giginya sendiri. Gila. Semua yang menyaksikan termasuk Lembab langsung ciut. Mereka sadar yang mereka hadapi bukan manusia, melainkan monster. Ricky pun bergerak. Oscar dihujani pukulan-pukulan maut, tulang-tulangnya dipatahkan dengan tangan kosong, bahkan sekali pukul matanya sampai copot. Kebrutalannya terasa absurd, tapi anehnya konsisten. Ricky bukan sekedar kuat, dia sudah seperti dewa kematian di tengah penjara. Bagi kalian yang seangkatan saya, pasti film ini pernah jadi favorit masa kecil kalian. Ayo, ngaku. Setelah Oscar tewas mengenaskan, situasi makin memanas. Para penguasa sektor lain mulai muncul, Logan, Tarzan, dan Dragon, semuanya atas perintah Lembab. Namun Ricky justru memilih mundur. Ia mencabut tiang raksasa itu, menyelamatkan napi yang diikat di atasnya, lalu pergi dari lapangan. Lembab mengira Ricky ciut dan takut, padahal ia hanya butuh waktu untuk bernapas dan perenungan. Kekejaman para pemimpin blok tak berhenti sampai di situ. Suatu hari seorang napi idiot bernama Sa datang mengadu pada Ricky dalam kondisi mengenaskan. Lidahnya sudah dipoteng habis. Meski sulit berkomunikasi, Sa memberi petunjuk berupa daun yang sempat diambil. Saat dicek, itu bukan daun sembarangan, melainkan daun opium, tanaman narkotika terlarang. Sa menunjuk ke arah barat, menguatkan kecurigaan Ricky selama ini. Penjara ini ternyata hanya kedok bisnis narkoba skala besar. Tanpa Sa sadari, ia sudah diincar Logan, penguasa sektor barat. Malam harinya, Logan bersama Tarzan dan Dragon bergerak cepat menculik Sa. Kali ini mereka tak main-main, bukan hanya lidah Sa kini dijadikan bangkai. Penemuan tulang belulang Sa memicu amarah besar Ricky yang datang ke lokasi. Kematian orang tak berdosa ini jadi batas terakhir kesabarannya.
Tanpa menunggu komando, Ricky menyerbu sektor barat, membakar seluruh ladang opium milik penjara. Logan benar-benar murka melihat hasil kerja kerasnya hangus seketika. Bagi Logan, ladang opium itu adalah nyawa dan sumber kekayaan para petinggi penjara. Ia pun turun tangan langsung menghadapi Ricky yang sudah dikuasai emosi. Dan ternyata Logan memiliki keahlian bela diri ortodoks yang sangat disiplin dan presisi. Setiap serangan Ricky yang biasanya menghancurkan kali ini mampu diredam oleh akurasi teknik Logan. Untuk pertama kalinya Ricky merasakan kesulitan yang nyata. Situasi makin buruk ketika Dragon datang membantu, membuat Ricky benar-benar terkepung dan nyaris tak berdaya. Di saat Ricky hampir dihabisi, muncul Tarzan yang haus pembuktian diri yang menyeret Ricky ke salah satu ruangan untuk dikubur hidup-hidup dengan semen. Namun dengan sisa tenaga yang masih ia punya, Ricky berhasil lolos dari maut. Meski begitu, Ricky sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Semen yang melapisi tubuhnya mulai mengering, membuatnya benar-benar terkunci. Untuk memastikan monster ini tak lagi ancaman, mereka memakai cara paling ekstrim. Ricky diikat dengan rantai besi, lalu disemen hidup-hidup. Mereka ingin ia mati perlahan terkubur oleh beton yang mengeras. Nah, tepat saat Ricky berada di ambang kematian, hari paling ditakuti seluruh penghuni penjara pun tiba. Tuan Omar, sang kepala sipir penguasa tirani sesungguhnya, akhirnya datang untuk melakukan inspeksi mendadak. Kedatangan Omar bersama putranya Rizal langsung diselimuti ketegangan luar biasa. Omar bukan pemimpin biasa, ia arogan, dingin, dan tak ragu menghabisi siapapun yang dianggap gagal, termasuk para kepala bloknya sendiri. Begitu ia mendengar laporan tentang kekacauan yang dibuat Ricky dari tewasnya Oscar sampai ladang opium miliknya yang hangus, amarah Omar pun meledak. Tanpa menunggu lama, ia melangkah menuju lokasi tempat Ricky dikurung. Omar ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa rupa pria yang berani mengacak-acak kekuasaannya. Namun di luar dugaan, bahkan dalam kondisi mengenaskan itu, Ricky masih menyimpan satu kemampuan terakhir untuk membalikkan keadaan. Amarah Ricky meledak begitu melihat wajah angkuh Tuan Omar, sang kepala sipir. Nyawa penguasa tirani itu nyaris melayang jika saja Tarzan tak datang menerobos tembok sel seperti badak mengamuk. Duel brutal pun pecah di ruangan sempit itu. Tarzan, si raksasa penghancur, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghabisi Ricky. Emosi Ricky benar-benar tak terbendung lagi. Tarzan ia habis dengan sadis. Bulu pantat anak kepala sipir sampai bergetar melihat bengisnya napi kecil itu mengamuk di dalam. Ricky sempat mengira semuanya berakhir saat tubuh Tarzan tumbang menghantam lantai. Namun sel itu ternyata jebakan maut. Omar mengaktifkan mesin hidrolik penghancur. Langit-langit ruangan perlahan turun, siap menggilas siapapun di bawahnya. Tak ada pilihan lain, Ricky memaksa seluruh kekuatan fisiknya untuk menopang beban ribuan ton besi yang menekan tubuhnya. Nah, di detik-detik sebelum tubuhnya remuk, Ricky menemukan celah kecil. Dengan sisa tenaga, ia berhasil melesat keluar dari sel maut itu berkat pertolongan terakhir Tarzan yang ternyata masih menyisakan nyawa. Sialnya, begitu lolos, Ricky justru melangkah masuk ke jebakan berikutnya yang telah disiapkan kepala sipir. Ricky akhirnya dilumpuhkan, tubuhnya diikat dengan rantai yang jauh lebih kuat lalu diseret ke tengah lapangan penjara untuk menerima hukuman paling tak manusiawi, dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Para napi dipaksa menyekup tanah dan menimbunnya ke tubuh Ricky. Siapapun yang menolak saat itu juga dihabisi di tempat. Tuan Omar memimpin langsung prosesi hukuman ini di hadapan semua napi dengan suara dingin penuh ancaman. Ia menegaskan siapapun yang berani melawan sistem sekuat apapun akan berakhir tragis seperti Ricky. Bagi Omar, Ricky harus dijadikan monumen ketakutan, peringatan hidup agar seluruh penjara tunduk di bawah kakinya. Nah, 7 hari penuh Ricky terkubur dalam gelap, terhimpit tanah tanpa setetes air pun, sementara para napi hanya bisa menonton dengan rasa ngeri. Tepat di hari ke-7, suasana penjara terasa mencekam saat semua orang yakin Ricky sudah menjadi mayat di bawah sana. Omar memerintahkan penggalian ulang menggunakan alat berat, ingin membuktikan kekuasaannya di depan semua mata. Namun ketika bila alat berat itu mulai mengeruk tanah, sebuah keajaiban mengerikan terjadi. Ricky tidak mati. Kekuatan Cigun yang ia kuasai memungkinkan napasnya bertahan di bawah tekanan tanah yang mematikan.
Semua orang terbelalak termasuk kepala sipir. Nyali para sipir ciut sementara para napi mulai berteriak memberi dukungan. Ricky bangkit memutus rantai yang membelenggunya. Sayangnya kebangkitan itu belum berakhir manis. Hantaman alat berat dan tendangan keras Logan menjatuhkan Ricky. Ricky tertangkap lagi. Kali ini hukuman yang menantinya jauh lebih gila. Siksaan kerangka besi. Logan dan Dragon menyiksanya habis-habisan di hadapan kepala sipir. Mustahil rasanya Ricky bisa selamat dari sana, Ner. Melihat ketangguhan Ricky yang sudah tak masuk akal, kepala sipir mulai goyah. Ia menawarkan sebuah kesempatan. Siksaan akan dihentikan jika Ricky mau bekerja sama menjaga stabilitas penjara dan ikut menjalankan sistem haram di dalamnya. Namun Ricky menolak mentah-mentah tawaran Busuki itu. Baginya hidup dengan kehormatan lebih penting daripada bertahan dalam kebusukan. Siksaan pun berlanjut dengan intensitas yang lebih gila. Ricky dikembalikan ke sel isolasi paling ketat, dirantai sedemikian rupa di dalam ruangan yang dianggap mustahil ditembus siapapun. Omar berniat membiarkannya mati perlahan kelaparan dalam kegelapan itu. Tanpa ia sadari masih ada satu nyawa yang merasa berutang budi. Seorang napi diam-diam mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelundupkan sedikit makanan bagi Ricky. Meski hanya setitik energi itu cukup untuk membangkitkan kembali aliran cigung yang sempat meredup di tubuh Ricky. Rantai terlepas, pertempuran terakhir pun pecah. Ricky menyerbu keluar menghajar setiap sipir yang menghadang jalannya menuju ruang utama. Melihat pahlawan mereka masih hidup, keberanian para napi meledak. Kerusuhan besar menyapu seluruh penjara. Di tengah kekacauan itu, Ricky hanya punya satu tujuan, menemukan di mana kepala sipir bersembunyi. Hingga akhirnya Ricky berhadapan satu lawan satu dengan Omar. Di titik inilah kebenaran terungkap. Kepala sipir ini bukan manusia biasa yang menyuntikkan obat kimia terlarang yang membuat tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa menjijikkan yang lebih mirip monster daripada manusia. Duel ini menjadi puncak dari seluruh kebrutalan yang pernah terjadi. Ricky yang kini sudah tak punya rasa takut berhasil memaksa Omar mundur ke arah mesin penggiling. Suara tulang patah dan daging yang remuk memenuhi ruangan, menandai berakhirnya rezim tirani Tuan Omar untuk selamanya. Nah, setelah memastikan sang penguasa penjara itu benar-benar menjadi bubur, Ricky melangkah menuju tembok penjara paling tebal. Dengan satu pukulan maut yang memuat seluruh amarah dan penderitaannya, tembok itu jebol seketika. Ricky melangkah keluar menuju kebebasan, mengajak para napi lain meninggalkan neraka ciptaan kepala sipir Tuan Omar. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.